Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai apa itu dasar citra digital, dari citra digital itu apa, kemudian komponen-komponen apa yang ada dalam citra digital, bagaimana pembentukannya, lalu istilah-istilah yang perlu kalian perhatikan itu adalah ada istilah yang disebut dengan resolusi spasial dan resolusi keaguan. Kemudian kemarin juga kalian sudah belajar mengenai pixel dan hubungan antar pixel, ketetanggaan atau kita sebut juga dengan ketetanggaan antar pixel. Baik, sekarang kita akan melangkah ke materi yang membutuhkan perhatian yang lebih, karena di sini nanti sekaligus juga akan ada prakteknya, jadi mengimplementasikan dalam bentuk pemrograman ya, di sini, dan kita menggunakan pemrogramannya adalah menggunakan bahasa MATLAB. Jadi harapan saya nanti minggu depan itu kalian sudah tersiap dengan laptop atau PC atau apa yang sudah terinstall MATLAB. Kalau kesulitan silakan hubungi asisten Caleb Citra ya. Kalau yang saya tahu dulu Dami, ini sekarang sudah digantikan yang baru, saya kurang tahu, nanti coba kalian hubungi asisten lab. Jadi kalau kesulitan untuk menginstal MATLAB-nya. Baik, sekarang kita masuk ke pengolahan citra. Jadi kita sudah masuk ke pengolahan citra yang pada tahapan computer vision ini merupakan tahapan yang pertama, yaitu tahapan kita sebut juga dengan tahapan pre-proses. Ya. Jadi tahapan pre-proses. Nah, pre-proses ini banyak sekali tujuannya, diantaranya adalah untuk meningkatkan mutu dari gambarnya. Meningkatkan mutu di sini dalam arti tidak hanya dia menjadi lebih terang, tidak, tapi bisa juga misalkan yang kita mau perhatikan adalah gambar yang warnanya putih misalkan, maka kita harus membalik warnanya. Nah, itu juga proses-proses yang nanti akan dilakukan di pre-processing. Jadi meningkatkan mutu sesuai dengan kebutuhan pemrosesan yang akan diterapkan. Oke, nah kita mulai dulu untuk, nanti ada dua ya, image enhancement, nanti ada juga image restoration atau restorasi image. Kita mulai dulu untuk yang image enhancement. Image enhancement di sini itu ada dua domain ya. Jadi domain itu adalah tempat di mana image itu berada. Di sini ada dua, yaitu domain spasial dan domain frekuensi. Ini nanti mungkin saya lebih tekankan ke domain spasial. Jadi kalau di domain frekuensi itu, kalau domain spasial itu bentuk matriks ya, jadi bentuk citra aslinya yaitu bentuk spasial atau bentuk matrik. Nah, nanti kalau domain frekuensi itu ada perubahan dari bentuk matrik dirubah menjadi bentuk frekuensi dengan menggunakan transformasi Fourier. Oke, kita mulai dulu. Untuk yang domain spasial itu ada dua juga, dibagi menjadi dua, yaitu point processing dan max processing. Pemrosesan point, nah ini makanya judul di ELITAX saya tuliskan di situ pemrosesan titik atau pemrosesan point. Jadi kita mulai dari pemrosesan titik dulu, kemudian nanti berikutnya akan dilanjutkan dengan pemrosesan max atau Windows ya. Kita lihat juga dulu perbedaannya antara pemrosesan titik dengan pemrosesan max. Tapi sebelumnya
saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan proses image enhancement ya. Jadi proses yang terjadi pada image enhancement itu terjadi perubahan apa? Perubahan nilai gray level. Ya. Jadi terjadi proses yang disebut dengan proses transformasi atau perubahan. Ya. Yang kalau digambarkan misalkan dengan menggunakan lambang T, ini menunjukkan fungsi transformasi. Fungsi transformasi apa? Fungsi transformasi dari nilai gray level yang lama. Ini, jadi masih ingat bahwa sebuah citra itu bisa dinyatakan dalam fungsi dua dimensi yang terdiri dari F, Cok, mulai materi ini, Cok. X, dan Y. Ya, di mana X dan Y itu adalah menunjukkan lokasi, ya, menunjukkan posisi, sedangkan Fx, Y-nya itu adalah menunjukkan nilai yang ada pada lokasi tersebut. Nah, nilai yang ada pada lokasi tersebut ini sama saja dengan nilai gray level. Ya, jadi kalau ditulis Fxy itu berarti itu adalah nilai gray level. Nah, berarti di sini ada proses transformasi dari nilai gray level yang lama berubah menjadi nilai gray level yang baru. Jadi proses image enhancement itu adalah sebuah proses untuk melakukan perubahan pada image yang terutama adalah perubahan pada nilai-nilai gray levelnya. Jadi itu. Ya, ini secara umum yang terjadi pada proses image enhancement. Nah, sekarang kita tadi ada dua, yaitu pemrosesan titik atau point processing dan max processing. Apa sih bedanya? Nah, kalau pemrosesan titik atau max processing itu kalau digambarkan seperti ini. Jadi kalau kita punya image yang lama, ini sebut saja F, ya, kemudian kita rubah menjadi image yang baru, sebut saja G, maka yang berubah itu perubahan itu terjadi adalah per pixel. Jadi pixel pada posisi tertentu di F itu akan berubah menjadi nilai baru pada posisi yang sama di G. Jadi hanya berubah nilainya pada posisi yang sama. Ya, jadi ini yang disebut dengan pemrosesan titik. Jadi kalau sebelumnya di baris 1, baris 2 kolom 1 ini misalkan nilainya 5, maka di S ini kan berubah menjadi 6 misalkan. Jadi yang berubah adalah per pixel. Makanya disebut juga dengan pemrosesan titik atau pemrosesan pixel. Nah, berbeda dengan max processing. Max processing, nah ini dia melibatkan tetangganya. Makanya kemarin saya ajarkan apa sih yang dimaksud tetangga. Nah, di sini itu R, jadi R itu berubah menjadi S, itu tidak hanya bergantung pada nilai R itu sendiri, tapi dia juga melibatkan nilai-nilai tetangga 8-nya atau lebih. Jadi kita sebut daerah yang mempengaruhi nilai transformasi ini disebut dengan max. Max atau disebut juga dengan filter. Kalau filter itu lebih ke prosesnya, atau disebut juga dengan window. Seperti itu, ya, itu bedanya. Jadi kalau yang point processing itu
S itu berubah hanya bergantung pada nilai R saja, tapi kalau di max processing nilai S ini, ya nilai S itu diperoleh dari nilai R plus tetangga-tetangganya. Entah itu hasil penjumlahan semua nilai tetangganya atau rata-ratanya, jadi macam-macam, ya metodenya macam-macam. Itu yang akan kita bahas di pemrosesan image. Baik, kita sekarang mulai ke point processing dulu. Jadi di point processing ini ada 3 tipe transformasi dasar yang kemungkinan, saya tidak tahu, sudah kalian pernah dapatkan di mata kuliah grafik, meskipun tidak detail seperti apa prosesnya. Nah, di sini kita akan bahas lebih detail seperti apa sih proses transformasinya. Jadi transformasi dasar grid level yang pertama itu disebut dengan image negatif, di mana tugasnya di sini adalah membalik nilai grid level, membalik nilai grid level yang sebelumnya putih dia menjadi hitam atau kebalikannya hitam menjadi putih. Negatif, ya. Kemudian ada yang kedua adalah transformasi logaritma. Nah, ternyata di sini semuanya berperan adalah matematik. Jadi fungsi-fungsi matematika, ya. Transformasi logaritma. Kemudian ada yang disebut dengan transformasi power law. Ini yang disebut juga dengan gamma correction. Ini kalau nggak salah di mata kuliah itu juga sudah pernah digunakan yang namanya gamma correction. Hanya mungkin kalian tidak diberitahu gamma correction itu seperti apa sih prosesnya, hanya menggunakan nilai-nilai gamanya. Oke. Sekarang kita lihat satu persatu image negatif. Jadi image negatif ini itu adalah sebuah proses di mana nilai grid level baru, kalau saya sebut di sini adalah sebagai S, adalah nilai grid level baru, itu diperoleh dari nilai maksimum dalam resolusi keabuannya. Di sini kita menggunakan lambang L, itu menunjukkan resolusi keabuan. Ini di awal saya mengajari dulu apa yang dimaksud dengan resolusi keabuan. Resolusi keabuan adalah tingkat pembagian warna mulai dari putih sampai hitam atau kebalikannya hitam sampai putih, ya, yang bisa 2 tingkatan warna, 4 tingkatan warna, 8 tingkatan warna, dan seterusnya sampai tertinggi adalah 256 tingkatan warna. Jadi kalau L di sini, ya, L itu sama dengan 8, maka di situ berarti ada 8 tingkatan warna. Karena L-nya 8, maka nilai yang paling besar, nilai grid level paling besar dalam 8 tingkatan warna itu adalah 7. Dimana 7 itu kenapa 7? Karena 8 tingkatan warna ini diwakili oleh nilai 0 sampai dengan nilai 7. 0 itu untuk hitam, ya, 1 untuk ya agak kehitaman, 2 dan seterusnya sampai yang putih itu adalah 7. Seperti itu, ya. Jadi kalau ada 256 tingkatan warna, maka nilai maksimumnya berapa? Yaitu 255. Paham, ya? Jadi nilai image negatif itu diperoleh dari nilai, ya, nilai maksimum dalam resolusi keabuannya dikurangi dengan nilai grid level yang lama. Nilai grid level yang lama. Ya, sehingga kalau digambarkan dengan menggunakan fungsi transformasi yang bentuknya berupa seperti ini, X, ini Y,
atau di sini R, ini S, ya, di mana R itu adalah nilai gray level input, sedangkan S itu adalah nilai gray level output. Itu berarti kalau misalkan nilai inputnya itu sama dengan 0, maka nilai output atau nilai gray level dari citra yang baru, hasil image negatif itu sama dengan, jadi kan S sama dengan, anggaplah di sini L-nya, karena di sini 0 sampai dengan 7, berarti resolusi keabuannya ada 8, ya, berarti nilai tertingginya adalah 7. 7 dikurangi dengan 0, maka sama dengan 7. Jadi kalau sebelumnya nilainya 0, maka dia akan berubah menjadi 7. Ya. Kalau nilai sebelumnya 1, maka dia akan berubah menjadi 6. Ini 1, dia akan berubah menjadi 6. Dan seterusnya. Sehingga kalau digambarkan, hubungan antara citra nilai gray level citra yang baru dengan nilai gray level citra yang lama itu membentuk garis yang turun ke bawah seperti ini. Nih. Nah, sekarang kita lihat contoh pemrosesannya. Ya. Misalkan di sini kita punya image yang ukuran spasialnya, jadi kalau saya sebut spasial berarti adalah banyaknya baris dikalikan banyaknya kolom. Ukuran spasialnya adalah 4 kali 5, ya, dengan resolusi keabuan adalah 8. Nah, kalau resolusi keabuan 8, maka nilai terbesarnya itu adalah 7. Jadi L-1-nya sama dengan 7. Sehingga kalau kita lakukan proses image negatif, nah proses itu terjadi dilakukan per baris. Jadi sama seperti pemrosesan matrik ya. Matrik itu kalau kita lakukan pemrosesan itu kan mulai dari baris 1 sampai dengan banyaknya baris. Jadi kalau di sini ada M, banyaknya baris. Kemudian banyaknya kolom adalah M, maka proses itu akan dimulai dari baris 1 ya, sampai dengan baris N, kemudian kolomnya adalah mulai dari kolom 1 sampai dengan kolom M. Ya, seperti ini. Maka kita akan memproses masing-masing nilai yang ada di baris tersebut. Jadi mulai dari apa? Mulai dari baris 1, kolom 1, kemudian kan kolomnya yang akan berjalan dulu. Setelah ini selesai, nanti dia akan berpindah ke kolom kedua, selesai dia berpindah ke kolom ketiga, selesai dia berpindah ke kolom keempat, sampai kolom kelima, baru kemudian for yang luar itu akan kita gunakan. Jadi setelah ini selesai sampai M, maka for-nya yang I-nya bertambah dengan 1, sehingga dia akan menuju ke baris yang kedua. Baris yang kedua, nah, baru kemudian berjalan lagi baris kedua per kolom seperti ini. Ini cara kerja per pixel seperti itu ya, sama seperti pengolahan pada matriks. Nah, untuk masing-masing nilai ini, misalkan dia ditemukan sebelumnya dia bernilai 2, maka dia akan diproses dengan menggunakan rumus tadi, bahwa nilai baru itu diperoleh dari nilai maksimal 7 dikurangi dengan nilai yang ada di posisi tersebut dikurangi dengan 2. Sehingga hasilnya sama dengan 5. Nah, 5 ini akan menjadi nilai baru pada ya, image hasil negatif image ya, pada posisi yang sama. Seperti itu. Nah, kemudian
setelah ini diselesaikan, dia akan bergeser ke 3 dengan cara yang sama. 3 ini kemudian dimasukkan ke rumus, ke fungsi, bahwa nilai baru sama dengan 7 dikurangi 3, hasilnya sama dengan 4. Dan seterusnya sampai ke baris ke N, kolom ke N. Itu prosesnya. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Nah, kalau saya tuliskan secara lengkap programnya, ini kalau saya menggunakan MATLAB bentuknya seperti ini. Oke, sama dengan 1 to M. M-nya dideklarasikan di sini. Misalkan N-nya sama dengan 4, M-nya sama dengan 5. Nah, kemudian tinggal kita rubah karena ini adalah fungsinya berupa matrik. Matrik itu definisinya adalah bentuk fungsi 2 dimensi. Nah, biasanya dinyatakan seperti ini. Maka bisa kita tulis Gij itu berarti nilai G baru pada posisi I, J itu sama dengan 7 untuk kasus ini. Ya, dikurangi dengan nilai dari image yang lama, sebut saja F, pada baris I kolom J. Selesai. Ini kalau menggunakan. Oke. Ini kira-kira algoritma untuk melakukan proses negatif image atau membalik gambar. Ini ya, dan seterusnya. Nah, hasilnya bisa kita lihat di sini contohnya itu adalah warnanya itu dibalik ya. Jadi kalau yang sebelumnya hitam seperti warna mata kucing ini, dia berubah menjadi putih. Kebalikannya yang putih seperti dinding-dinding ini yang agak-agak keputihan, dia akan berubah menjadi gelap. Ya. Kalau digambarkan, kalau kita menggunakan input data real itu data gambar real ya, gambar natural istilahnya, maka hasilnya seperti slide foto zaman dulu ya, foto yang belum digital, negatif image istilahnya, negatif film ya, kita sebut dengan negatif film. Itu kan ada roll yang bentuk roll itu, nah itu kita sebut dengan negatif film. Nah, bentuknya gambarnya ya seperti yang sebelah kanan ini. Gitu ya. Ini pemrosesan yang pertama yaitu image negatif. Baik.